Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau mengisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat fastabiqul khairat dan kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, semoga tercurah kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk antum-antum semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang telah kita rangkum dan kita ambil juga dari sebagian kitab-kitab para ulama, yaitu dari kitabnya Syekh Abu Muhammad Ibnu Salih bin Hasbullah. Kita mengambil beberapa seputar tanya jawab tentang kurban, tentang tuntunan praktis syar'i, tentang kaidah-kaidah kurban. Ini adalah tema tentang sesi tanya jawab. Baiklah kaum muslimin kaum muslimat, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Mungkin ini juga bisa mewakilkan tentang pertanyaan antum-antuna yang mungkin ada di dalam benak antum semua, namun tidak sempat ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di sekitaran kita, yang ada di lingkungan kita, dan masih tertahan dari tahun ke tahun, atau mungkin jadi tanda tanya dan semacamnya. Maka mana tahu, siapa tahu di antara sesi tanya jawab ini ada tentang permasalahan-permasalahan yang antum-antuna rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum mengadakan arisan kurban? Sebelumnya telah kita sampaikan, hukum mengadakan arisan kurban adalah boleh. Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban, karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran uang ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan. Mengenai hukumnya adalah hukumnya boleh, namun tata caranya harus sesuai dengan syariat Islam. Sebagian ulama mengenai hukum berhutang dalam berkurban ini menganjurkannya, meskipun harus sebagian ulama mengatakan boleh berhutang dan dianjurkan jika tidak mampu. Namun perlu dicatat, yang ketika kita berhutang atau melakukan arisan, kita yakin kita mampu membayarnya, dan ketika jatuh tempo pelunasan atau pelunasan hewan kurban tersebut, maka kita wajib membayarkannya kepada orang-orang yang tempat kita berhutang. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, apakah kamu berhutang untuk membeli unta kurban? Beliau menjawab, ya, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya unta-unta kurban tersebut. Al-Hajj ayat 36. Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Jika kita punya hutang dan jatuh tempo, kemudian orang yang tempat kita berhutang meminta, maka kita mendahulukan hutang ketimbang berkurban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum seseorang yang menyembelih hingga lehernya terputus? Dijawab, dalam kitab Al-Muhallah disebutkan dari jalan Abu Razak dari Ammar dari Az-Zuhri, diriwayatkan bahwa ia ditanya tentang yang serupa seperti ini. Ini adalah pemotongan sembelihan yang buruk sekali perbuatannya. Lalu si penanya bertanya lagi, bolehkah kami memakannya? Maka Zuhri menjawab, ya boleh. Abu Muhammad berkomentar, seandainya si penyembelih itu tidak sengaja maka hukumnya boleh, namun ketika disengaja maka ia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terjadi di masyarakat adalah seseorang berkorban dengan seekor kambing khusus untuk kepala keluarga, kemudian tahun depan untuk istrinya, kemudian berikutnya untuk anak-anaknya, dan seterusnya. Apakah hal tersebut dibenarkan? Jawabannya adalah hal tersebut termasuk bermegah-megahan dan tidak sesuai dengan praktek di zaman salafus saleh.
ketika Abu Musa Al-Ansari rahimahullah ditanya tentang kurban di zaman Nabi SAW, ia berkata, seseorang berkurban dengan seekor domba atau kambing untuk diri dan keluarganya, maka mereka makan darinya, dari hasil kurban mereka makan darinya dan memberi makan orang lain. Kemudian setelah mereka berlalu, orang-orang bermegah-megah seperti yang engkau lihat. Di zaman para sahabat dan tabi'in telah ada seperti ini, dan ini tidaklah benar. Yang benar adalah kepala keluarga yang lebih berhak dan mestinya berkurban dan diniatkan untuk seluruh keluarganya sebagaimana sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Rasulullah SAW berkurban untuk istri dan anak-anaknya dan untuk kaum muslimin, dan tidak ada dalil dan syariatnya kita mendengar Khadijah berkurban, Aisyah berkurban, Fatimah berkurban, kemudian cucunya, kemudian yang lainnya tidak. Namun yang berkurban adalah kepala keluarga. Wallahu a'lam. Pertanyaan keempat, terjadi pula di masyarakat bahwa mereka berkurban secara khusus untuk orang yang sudah meninggal. Bolehkah hal ini dilakukan? Kurban itu jawabannya adalah kurban itu hanya disyariatkan untuk yang hidup, karena tidak terdapat riwayat dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat sejauh yang saya ketahui. Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama pamannya Hamzah atau sahabat-sahabat atau kerabat-kerabat yang telah meninggal, atau dikhususkan kepada mereka. Khusus berkurban untuk yang telah mati di antara mereka tidak ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau memiliki anak-anak yang sudah meninggal, dan Rasulullah tidak berkurban atas nama anak-anaknya. Namun kita meniatkan untuk orang yang meninggal, maka boleh. Adapun jika si mayit atau orang yang meninggal, sebelum ia meninggal ia berwasiat untuk berkurban tahun ini, maka wajib anak-anaknya atau keluarganya menunaikannya, karena ia telah berniat untuk berkurban. Adapun berkurban untuk orang yang telah meninggal secara khusus, yakni tersendiri untuk yang telah meninggal, maka saya tidak mengetahui dasarnya dalam sunnah. Oleh karena itulah maka sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini tidak ada dalilnya. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, diikut sertakan dalam niat keluarganya atau anak-anaknya untuk meniatkan orang tuanya, maka ini boleh. Dan yang tadi, ketika si mayit ketika masa hidup dia berniat atau bernazar, maka harus ditunaikan. Pertanyaan berikutnya, benarkah Rasulullah SAW berkurban untuk umatnya? Apakah kaum muslimin yang tidak mampu berkurban dapat pahalanya yang telah diniatkan Rasulullah SAW? Maka dijawab, insya Allah akan mendapatkan pahalanya sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan di atas, bahwa Nabi SAW bersabda ketika berkurban, Bismillahi wallahu akbar, hada anni wa an man lam yudahi min ummati. Dengan menyebut nama Allah yang maha besar, ini dariku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh yang berikutnya, untuk siapakah larangan memotong kuku dan rambut menjelang dan pada saat berkurban? Jawabannya adalah larangan memotong kuku dan rambut yang telah kita sampaikan tadi hanya untuk orang yang berkurban. Sementara untuk istri dan anak-anaknya atau keluarganya yang ia ikut sertakan dalam niat, maka tidak mengapa mereka memotong rambut atau kukunya. Yang dilarang adalah untuk ketika khusus untuk orang yang berkorban. Dalilnya adalah jika salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan bermaksud hendak berkorban, maka tahanlah diri dari mencabut rambutnya atau memotong kukunya. Dalam lafaz lain, maka janganlah sekali-kali ia mengambil sedikit pun dari rambutnya, tidak juga dari kukunya hingga ia berkorban. Jika kita pahami seluruh keluarga tidak wajib memotong kuku atau rambut atau dilarang, maka dapat kita bayangkan ini adalah sesuatu yang menyelisihi dan akan ada kuku-kuku yang panjang berjamaah kaum muslimin. Benar. Nah, ketika kita memahami seperti itu, maka kita memahami dengan salah. Jadi yang mesti menahan dirinya untuk memotong kuku atau rambut hanya untuk yang berkurban, sementara keluarga tidak dianjurkan, tidak mengapa memotong kuku. Maka dapat kita bayangkan kalau kita tidak memotong kuku, maka anak, istri, bapak dan yang lainnya pada panjang kukunya, kaum muslimin, pada panjang rambutnya. Makanya kita harus hati-hati dalam memahami hadis, dan jika kita tidak tahu maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sampai kapan larangan memotong kuku dan rambut ini berlangsung? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata,
Larangan tersebut berlangsung hingga pelaksanaan kurban. Jika ia berkurban pada hari raya, maka larangan tersebut sampai hari raya. Jika pelaksanaan kurban ditangguhkan hingga hari pertama, kedua atau hari ketiga dari hari tasyrik, maka larangan tersebut mengikuti pelaksanaan kurban, yakni hingga hari pertama, kedua atau ketiga dari hari tasyrik. Pertanyaan berikutnya, jika larangan tersebut dilanggar, maka apakah hukumannya? Apakah kurbannya diterima? Syekh menjawab, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ya tetap diterima, akan tetapi ia dihukumi bermaksiat. Jika larangan tersebut dilanggar, maka kurbannya tetap dinilai sah, diterima, namun ia bermaksiat. Adapun perkataan orang awam bahwa kurbannya tidak diterima, maka perkataan tersebut tidak benar, mesti mendatangkan dalil. Hal ini karena tidak ada terkaitan antara pelanggaran terhadap larangan tersebut. Pertanyaan berikutnya yang terakhir, jika seseorang baru berniat untuk melaksanakan kurban di pertengahan bulan Zulhijjah, sedangkan sebelumnya ia telah memotong kuku dan rambutnya, maka sahkah kurbannya? Dijawab, kurbannya sah dan ia tidak berdosa, sebab larangan memotong rambut dan kuku tersebut belum berlaku kepadanya kecuali setelah ia berniat untuk kurban. Syekh Al-Utsaimin berkata, jika seseorang tidak berniat kurban kecuali di tengah-tengah 10 hari di awal bulan Zulhijjah, sementara ia telah memotong rambut, kulit ataupun kukunya, maka kurbannya tetap sah. Dan setelah ia niat, keharaman memotong rambut, kulit atau kukunya mulai berlaku terhadapnya ketika ia berniat. Dan masih banyak kaum muslimin kaum muslimat tanya jawab seputar ini, namun hanya ini yang bisa kami rangkum dan kami hadirkan ke tengah-tengah kaum muslimin kaum muslimat. Semoga apa yang sedikit ini, sesi tanya jawab ini yang telah kita rangkum ini dapat mewakilkan apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan oleh kaum muslimin. Namun jika belum ada, maka silahkan dicari jawaban-jawabannya kepada guru-guru kita yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk berkurban di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai bertemu dengan hari-hari 10 Zulhijjah dan kita mampu berkurban dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dilimpahkan rezeki dan diluaskan harta dan rezekinya sehingga mampu berkurban di tahun ini. Semoga semua ini dapat menjadi catatan amal kebaikan bagi saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan dan mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan-kebaikan antum-antuna dalam limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikembalikan dan dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa taala lagi bersama orang-orang soleh dan bersama Rasulullah SAW di yaumil mahsyar dan di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.